gunung bisa bergerak, menancap ke bumi, menjadi pasak bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Surah 65 At-Talaq ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu dan telah mengisahkan tentang gunung. Para ilmuwan mulai meneliti tentang gunung ini. Ilmuwan dari Amerika, dari Jepang, dan lainnya. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Surah 27 An-Naml ayat 88 yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Itulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ilmuwan menyebut gerakan ini dengan istilah continental drift, suatu teori yang mendasari pembentukan lempeng-lempeng bumi yang istiqomah, melakukan pergerakan hingga menyimpan potensi kegempaan di berbagai wilayah bumi. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Surah 78 An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Para ahli geologi telah lama meneliti fungsi gunung sebagai pondasi penguat permukaan bumi. Salah satunya adalah Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, Amerika Serikat. Salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Penasihat bidang ilmu pengetahuan di era kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter itu menulis buku The Mountain Like Peaks Have Deep Roots Embedded in the Ground. Dalam buku Gunung Seperti Pasak Berakar di Dalam Tanah itu, Pers mengungkapkan, apabila gunung dibelah berbentuk irisan, maka akan terlihat akar atau alur bersama lava yang mengikat kuat di dasar tanah. Ia juga mengungkapkan fungsi gunung yang memainkan peran penting dalam menstabilkan kerak bumi. Hasil penelitian ilmiah itu sebenarnya sudah disebut dalam kitab suci Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Kemudian pers itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. 21 Al-Anbiya ayat 31, yang artinya, dan telah kami jadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka, gunung-gunung itu. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mudah mendapat petunjuk ke berbagai negeri. Dalam surah An-Naba ayat 6-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak? Mengapa gunung diistilahkan sebagai pasak? Menurut Profesor Peirce, tertuang dalam galeri dunia.com, sebenarnya kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi membentang 5 km dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh yang 35 km. Dengan demikian, pegunungan adalah semacam pasak yang didorong ke dalam bumi. Jadi, gunung inilah yang berfungsi sebagai pasak untuk menstabilkan kerak bumi, ungkap Profesor Peirce. Senada diungkapkan Profesor Shiapeda, ahli geologi dari Jepang. Menurut Shiapeda, ketika lempengan bumi saling bertumpukan, maka lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya, sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Inilah yang mengikat kuat di dasar permukaan bumi. Simak firman Allah dalam surah 16 An-Nahl ayat 15 ini. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi ini tidak berguncang bersama kamu. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Surat 16 An-Nahl ayat 15, yang artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Sebenarnya, kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut gunung dalam ayat-ayat pada artikel tersebut berbeda. Memang, dalam terjemahan bahasa Indonesia, semua kata tersebut diartikan dengan gunung. Perhatikan beberapa ayat berikut ini. 1. Surat 16 An-Nahl ayat 15. Dan artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Di sini Allah menyebutkan gunung sebagai ardi rawasya. 2 Surat 78 An-Naba ayat 7. Wal jibala autaban, dan gunung-gunung sebagai pasak. Di sini disebutkan gunung sebagai jibal. 3 Surah 21 Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka, gunung-gunung itu. Dan telah kami jadikan pula bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mudah mendapat petunjuk ke berbagai negeri. Di sini Allah menyebutkan ardi riwasya. 4 Surah 27 An-Naml ayat 88, yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Itulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah menamakan gunung sebagai jibal.
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. 5. Surat 77 Al-Mursalat ayat 27. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Di sini Allah menyebutkan gunung sebagai rawasiya. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 6. Surat Al-Qari'ah ayat 5, yang artinya, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di sini Allah menyebutkan gunung sebagai jibalu. Yang perlu diperhatikan, pertama, jika kata gunung yang dimaksud adalah kata yang diikuti dengan keterangan kerja atau benda, artinya kata gunung tersebut diperlakukan sebagai sebuah benda, maka Al-Quran menyebutnya sebagai al-jibal. Keterangan yang dimaksud contohnya dijadikan pasak, dapat berjalan selayaknya awan, bisa dihamburkan seperti bulu, dibenturkan, ditegakkan, dihancurkan menjadi tumpukan pasir, dan masih banyak lagi. Ini gunung atau al-jibal dimaksudkan sebagai sebuah benda yang dapat dilihat keberadaannya. Kedua, jika gunung yang dimaksud diikuti oleh keterangan berupa kata sifat, maka kata gunung tersebut berupa suatu hal yang tidak terlihat, dan Al-Quran menyebutnya dengan kata rawasiya. Keterangannya menunjukkan sifat, misalnya yang tinggi, menetapkan, ditetapkan, yang kokoh, dijadikan, dan lainnya. Jadi kata rawasiya ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu hal yang ada tapi tidak terlihat dan hanya dirasakan keberadaannya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Apa arti al-jibal yang sebenarnya? Ayat yang menerangkan al-jibal dengan jelas adalah ayat berikut ini. Surah 20 Taha ayat 105 sampai 107, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi itu. Sini kita perhatikan bahwa Al-Quran menyebutkan setelah jibal dihancur remukkan oleh Allah, maka tidak ada lagi terlihat tempat yang rendah dan yang tinggi. Artinya sebelum jibal dihancurkan oleh Allah, kita manusia akan melihat tempat yang rendah dan tinggi. Jika kita tinggal di lereng dataran yang tinggi, kita masih bisa melihat tempat yang rendah, lembah, dan yang tinggi puncak gunung. Lantas, apa Al-Quran hanya benar untuk orang yang tinggal di lereng dataran tinggi saja? Ternyata, bila kita tinggal di dataran rendah, pesisir, pantai misalnya, kita juga bisa melihat tempat yang tinggi, bukit-bukit, dan tempat yang rendah, yaitu dasar laut. Jadi, jika jibal diartikan gunung, maka tidak perlu disebutkan bahwa sebelum dihancurkan ada tempat yang rendah dan yang tinggi. Sebab di semua tempat di muka bumi ini yang dihuni manusia selalu ada tempat yang tinggi dan yang rendah. Karena Al-Quran itu sangat sempurna bahasanya, maka tidak mungkin jibal itu artinya gunung saja, karena dataran rendah juga diistilahkan jibal. Lantas apa arti jibal? Kesimpulannya, jibal itu berarti lempeng benua. Jika demikian, maka menjadi logislah surat Al-Ghasyiyah ayat 19 yang mengatakan sebagai
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Berikut yang artinya, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Jika diartikan dari ayat 17, maka apakah mereka tidak memperhatikan lempengan benua bagaimana ia ditegakkan? Nah, pembuktian keilmuannya dilakukan oleh bidang ilmu geologi dan geodesi yang menyatakan bahwa sebenarnya gunung yang kita lihat itu adalah lempengan benua yang terlipat akibat saling dorong dengan lempengan benua yang lain. Misalnya Gunung Himalaya adalah lempeng India yang melipat ke atas akibat berdesakan dengan lempeng Asia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lokal akan menamai sepetak lempengan benua dengan nama dataran tinggi. Misalnya, sepetak lempeng Asia di Yogyakarta yang dinamai Merapi, dan sepetak lempeng Arab di Mekah yang dinamai Bukit Sur. Apa arti Rawasya yang sebenarnya? Salah satu ayat yang menjelaskan apa itu Rawasya adalah ayat berikut yang artinya surah 16 An-Nahl ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Kita tentu mengetahui bahwa bumi ini berotasi. Sekarang coba pikirkan, jika bumi berputar pada porosnya, apakah atmosfer juga ikut berputar atau tetap diam? Secara logika, saya dapat mengatakan bahwa atmosfer ikut berputar. Apa buktinya? Jika atmosfer tidak ikut berotasi bersama bumi, tidak ada bangunan dan makhluk hidup dapat berdiri tegak. Karena bergesekan dengan atmosfer, akan terasa angin kencang yang mengiris kulit, menghancurkan bangunan, mengikis gunung, dan mendebarkan air, sungai, dan laut tumpah. Itulah sebabnya dikatakan Rawasya itu ditancapkan, ditetapkan, dijadikan supaya makhluk di bumi tidak berguncang karena bergesekan dengan atmosfer dan tidak hilang keseimbangan akibat rotasi. Demikian penjelasan tentang gunung yang bergerak, menancap akar sampai ke bumi dan menjadi pasak bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.